Siapa saja yang mau berhijrah untuk mencari keadaan yang lebih baik, menyangkut dengan agama atau dunianya, maka dipastikan orang itu akan mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang urang mangagudep di dalam maksiat, kehidupannya terpenuhi bisa dia berada di dalam maksiat. Begitu hijrah meninggalkan maksiat, membuka sebuah lembaran yang baru, tidak terbiasa dengan sebuah usaha yang halal, sehingga kehidupannya mula-mula terasa sempit. Tetapi yakinkanlah, bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang. Begitu juga dengan kita yang bekerja di tempat yang tidak ada maslahah terhadap agama kita, baik daripada kegiatan yang kita puput maupun dari penghasilan. Apabila kita berani meninggalkan usaha kita yang berani kita tinggalkan kerja kita yang model-modelnya, mencari kerja yang halal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun pahit, tetapi yakinkanlah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang. Salah satu ayat yang berbicara tentang hijrah, yaitu salah satu ayat di dalam surat At-Taubah. Al-Quran mengatakan, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika kamu tidak mau membantu akan Muhammad, maka pasti Allah sudah membantu. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala nepegah apabila gata-gatanya wahana tatin bantu terhadap Muhammad, nya bahasa gata haji tabanding ngedanya lung Tuhan hana perle kepada gata siap dengan bantuan lung Tuhan sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mencoba kepada hamba-hambanya di saat diperintahkan untuk membantu, apakah kita mau membantu atau tidak. Bukan berarti urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan pernah selesai tanpa bantuan kita. Hanya sekedar menjadi hujah untuk sebahagian atau hikmah terhadap sebahagian hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana peristiwa yang terjadi di antara Sayyidina Musa alaihissalam dengan Fir'aun laknatullah alaih beserta para pembantu-pembantu dan pengikut-pengikutnya. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sanggup untuk menghancurkan Fir'aun dan para tentara-tentaranya? Jawabannya pasti sanggup. Cuma karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan Fir'aun itu sebagai hujah yang akan menjadi iktibar terhadap umat-umat sesudahnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan Fir'aun itu berjalan sebagaimana yang dikehendakinya sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Bukan berarti Fir'aun itu adalah orang yang sangat kuat. Yang kuat itu adalah Musa alaihissalam beserta para pengikut-pengikutnya. Adapun Fir'aun itu adalah makhluk yang sangat lemah. Musa manusia biasa yang diberi pangkat dengan kerasulannya, diberikan kekuatan yang penuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada Musa, Musa tolong katakan, pergilah kamu kepada Musa, katakan bahwa engkau adalah Rasulku, katakan apa yang saya wahyukan terhadapmu kepada Fir'aun dan para pengikut-pengikutnya, dan kamu harus yakin bahwa kamu wahai Musa adalah penuh kekuatan, sementara Fir'aun itu adalah makhluk yang sangat lemah. Jangan pernah goyang, jangan pernah takut. Andai kata timbul sebuah pertanyaan, kalau memang Musa itu kuat, Fir'aun itu lemah, kenapa Musa dan para pengikutnya harus lari di saat dikejar oleh Fir'aun? Maka jawabannya tetap seperti jawaban yang pertama, itu adalah sebuah hikmah. Karena di dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Fir'aun itu akan mati ditenggelamkan di dalam lautan, dan jasadnya itu akan menjadi iktibar terhadap orang-orang di akhir zaman.
maka proses untuk tenggelamnya Fir'aun itu harus kejar Nabi Musa, dan Nabi Musa harus lari daripada kejaran Fir'aun. Kadang-kadang terbayang dalam mulai yang pakanhan Nabi Musa nya Rasul, pakanhan nedang nebut jaro Allah Subhanahu wa taala nuyu hancurkan Fir'aun supaya Musa dan para pengikutnya tidak usah lari, dan supaya umat melihat. Maka jawabannya, belum Nabi Musa dilit oleh Fir'aun itu adalah proses untuk tenggelamnya Fir'aun. Dan biasa penindasan itu adalah sebuah proses untuk sebuah kebangkitan. Tetap adanya jadi berproses. Terjadinya apa yang dirasakan oleh Sayyidina Adam alaihi salam bersama Sayyidatina Hawa itu adalah sebuah proses untuk lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Adam alaihi salam tetap berada di dunia secara logika, maka Rasulullah tidak akan pernah lahir. Karena Rasulullah itu dilahirkan di Mekah, bukan di surga. Kalau Adam tetap di surga, maka Rasulullah tidak akan pernah lahir. Apabila Rasulullah tidak akan pernah lahir, maka tidak adalah segala-galanya, termasuk Adam itu sendiri. Padahal Adam dan Hawa itu sudah ada. Maka dalam ilmu tauhid, para ulama mengatakan pada zahir Adam itu dilarang daripada makan buah kayu surga itu yang biasa disebut oleh orang-orang dengan khuldi, tetapi dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya khuldi. Pada zahir dilarang, tetapi pada batinnya adalah diperintah. Kenapa? Karena proses untuk lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan keadaan yang dirasakan oleh umat Islam. Penindasan, pembunuhan terhadap karakter umat Islam, pembunuhan terhadap jasad umat Islam. Apabila itu sudah dikategorikan penindasan, maka yakinkanlah itu adalah langkah awal untuk sebuah kebangkitan. Secara global, kita melihat di sebahagian daerah ada umat Islam yang tertindas, ada umat Islam yang teraniaya. Tetapi secara global, Islam sedang menuju kepada sebuah kebangkitan. Takui ataupun hana takui menuju sebuah kebangkitan. Karena janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus terjadi. Janji di dalam nubuahnya. Salah satu yang pasti akan terjadi, dan ini tidak pernah dibayangkan oleh mayoritas umat Islam, bahwa Roma itu pada satu saat akan menjadi kota Islam. Wajib. Romanya wajib menjadi kota Islam pada satu saat. Mustahil Roma itu bukan kota Islam. Ini tidak pernah kebayang oleh mayoritas umat Islam. Kadang-kadang tidak pikir cara Romanya njit kepada kota Islam sebagaimana Turki, sebagaimana Istanbul. Tapi kita tahu bahwa Istanbul itu menjadi Istanbul, Romawi Timur itu menjadi Islambul, kota Islam. Itu sudah awal dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan kalian pasti akan menaklukkan dua buah kota. Pertama Konstantinia, yang kedua Rumia. Romawi Timur itu hebat. Kristen Romawi Timur itu sangat kuat. Tetapi ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih di dalam usia yang sangat muda, yaitu di saat berusia 24 tahun.